Jadi satu sama terhubung ini nggak sederhana ya. Satu sama terhubung ini sama kayak handphone ya. Handphone kita itu baru bisa menjadi ajaib kalau dia terhubung. Kalau nggak terhubung dia hanya menjadi ya plastik lah begitu ya. Dan kumpulan dengan beberapa logam gitu ya. Tapi ketika dia terhubung ya dengan alam semesta, terhubung dengan sinyal yang ada, dia menjadi ajaib. Kita bisa berkomunikasi dan seterusnya. Sama dengan manusia. Manusia ini ya, dia harus terhubung dengan manusia yang lain, connect dengan manusia yang lain ya. Ketika dia connect, hatinya terhubung dengan manusia yang lain ya, ta'liful qulub ya. Terhubung hatinya, jalinan hati itu ada, maka dia bisa ajaib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang berikan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita diizinkan untuk sama-sama berada dalam satu majelis yang mulia. Semoga kehadiran kita di majelis yang mulia ini memberikan keberkahan setinggi-tingginya, semulia-mulianya untuk seluruh kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Tentunya dalam keadaan yang selalu diberkahi oleh Allah ya. Masya Allah. Coba saya mau menyapa dulu ini yang paling pertama hadir, Lut Tawar. Nah, dari Gayo hadir, Masya Allah ya. Gayo nih kayaknya Aceh ya. Kemudian Mas Ruah dari Cilacap hadir, Masya Allah. Kemudian Ratna Dewi ya, Alhamdulillah, Bismillah. Kemudian Betty dari Purwakarta, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam satu sama terhubung. Terus ya kita selalu menggaungkan satu sama terhubung ini ya, karena keajaiban itu terjadi manakala kita satu sama dan terhubung ya. Jadi satu sama terhubung ini nggak sederhana ya. Satu sama terhubung ini sama kayak handphone ya. Handphone kita itu baru bisa menjadi ajaib kalau dia terhubung. Kalau nggak terhubung dia hanya menjadi ya plastik lah begitu ya. Dan kumpulan dengan beberapa logam gitu ya. Tapi ketika dia terhubung ya dengan alam semesta, terhubung dengan sinyal yang ada, dia menjadi ajaib. Kita bisa berkomunikasi dan seterusnya. Sama dengan manusia. Manusia ini dia harus terhubung dengan manusia yang lain, connect dengan manusia yang lain ya. Ketika dia connect, hatinya terhubung dengan manusia yang lain ya, ta'liful qulub ya. Terhubung hatinya, jalinan hati itu ada, maka dia bisa ajaib ya. Nah, tentunya yang kita terhubung itu dengan siapa saja ya. Dengan orang baik. Cuma kan kita nggak tahu nih gitu kan. Ada orang ini kita pikir nggak baik, padahal ada unsur kebaikan di dalamnya. Makanya akhirnya hati kita harus terhubung dengan semua. Termasuk dengan Palestina. Palestina hati kita terhubung ya. Nah, dengan Israel juga ya, warga Israel gitu. Kita juga harus terhubung. Aduh, hati-hati nih ya, kita bicara tentang Israel ini. Saya nggak mau panas, ogah saya terhubung. Artinya begini, sebelum mereka meninggal dunia masih punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya baca ya di beberapa itu ya, ada yang akhirnya kapok, dia nggak mau lagi tinggal di, ada videonya gitu. Dia udah kapok, udah nggak mau tinggal lagi di Israel gitu. Udah nggak ada keamanan gitu kan. Kemudian dia kembali ke negara asalnya. Itu ya kita harapkan gitu ya. Nanti mudah-mudahan dia mendapatkan ada taubat ya, seperti banyak sekali kita lihat di teman-teman lihat
satu channel bagus sekali ya. Channel ini menggambarkan tentang orang-orang yang dapatkan hidayah dan gerakan kembali kepada Al-Quran gitu ya. Ayatuna ya, Ayatuna. Coba kita lihat dulu ya. Itu bagus sekali ya teman-teman semua kalau ngikutin video-videonya. Nah ini ya. The passion I feel about what I'm speaking on, and hopefully no one, I don't offend anyone, forgive me ahead of time Ini if I namanya do Megan it. Rice ya, atau apa sih Megan siapa ini ya. Nah, jadi ada gerakan baca Al-Quran yang diinisiasinya viral di TikTok. Nah, jadi bagus sekali ya. Ini Ayatuna ya. Jadi kalau ini, If I'm going to accept the idea that there is an entity out there that I should worship, Ini I would teman-teman rather semuanya worship someone who is ini kind and rules video with bagus love sekali, and not ya. with fear. coba nanti teman-teman semuanya ke sini nih. Ayatuna Ambassador ya. Ayatuna Ambassador. Ini dia beberapa episode ini menggambarkan tentang orang-orang yang mendapatkan hidayah gitu ya. Dengan menyaksikan ya yang terjadi di Gaza. Ya, bagus sekali ya. Nah, nanti teman-teman saya rekomendasiin ini ya, Ayatuna Ambassador. Ya. Jadi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah, artinya kan kita tetap gitu, hati kita tuh tetap terhubung dengan siapapun. Jadi misalnya ada orang yang kita nggak suka, kita hubungkan. Hubungannya dengan apa? Dengan doa. Ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia, tinggikan derajatnya, berikan hidayah kepadanya gitu ya. Jadi ya terus aja kita berdoa seperti itu. Dan itu saya melihat pada rakyat Gaza itu ya. Sebegitu-gitunya teman-teman semua gitu ya. Itu ketika mereka saya tanya gitu kan, apa pandangannya tentang warga Yahudi Israel gitu. Ya kita doakan semoga mereka mendapatkan hidayah gitu. Ya, waktu saya ke Gaza itu kaget, saya udah gondok gitu kan, kepengennya wah gitu, rasanya kan pengen ngebom gitu, pengen ngancurin gitu kan, pengen membunuh aja gitu dulu itu ya. Tapi setelah saya ketemu rakyat Gaza, mereka yang dibom terus menerus malah terus mendoakan orang lain gitu, mendoakan rakyat Israel, kecuali kalau udah berperang. Kalau udah berperang hadap-hadapan sudah gitu, dihalalkan gitu ya. Ya, kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepadamu untuk berperang. Udah, kalau udah berhadap-hadapan gitu, ya sudah. Ini kita kirim ke neraka, sudah tugasnya kita. Cuma kalau sebelum itu terjadi, ya kita terus terhubung dengan siapapun yang ada di alam. Itu makna dari salam satu sama dan terhubung. Ya. Emang nggak gampang itu memahaminya ya, Masya Allah. Faridah Hanafi Makassar hadir, salam Jumat berkah ya. Kemudian ya Allah, lunaskanlah semua amanah-amanah teman saya. Nah, ini bagian dari doa yang keren, doa yang menghubungkan. Ya Allah, lunaskanlah. Ini namanya doa nyamping ya. Jadi doa itu jangan terlalu sering doa sendiri. Boleh doa untuk diri sendiri, tapi doa nyamping ya adalah salah satu doa yang insya Allah akan memudahkan kita mendapatkan keajaiban ya, karena kata malaikat wala kamis luzalik, buat kamu juga demikian. Salam satu sama terhubung. Kak Rin, maafkan ya waktu itu nak pergi rumah, tapi saya harus rehat karena habis IMT beliau daripada Malaysia nih ya. Tawau, insya Allah mudah-mudahan saya boleh pergi ke Tawau. Alhamdulillah ya, kemarin kita sudah menyelenggarakan kegiatan IMT ya, International Mega Training. Nah, ini besoknya. Nah, ini alhamdulillah ya, ini kan acaranya seperti ini ya. Wah, seru. Masya Allah, seru ya, yang ngelihat ya, semangat gitu. Wah, itu ya. Alhamdulillah ya, ini sampai atas-atas ya. Ini anak-anak santri di atas, Masya Allah, sama orang tuanya ya. Nah, Alhamdulillah. Kemudian ini ya kegiatan kita ya.
Alhamdulillah hari ini kita belajar di International Mega Training. Mana pesertanya? Kita belajar bahwa insya Allah kita semua akan dapatkan keajaiban. Siapa yang yakin akan dapatkan keajaiban? Siapa yang sudah belajar caranya? Apa itu magnet rezeki? Apa itu magnet rezeki? Apa itu magnet rezeki? Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, itulah ya kegiatan kita di International Mega Training kemarin ya. Bang Mirdan, alhamdulillah Karawang hadir IMT dahsyat acaranya. 4 tahun lagi baru ada IMT ya. Nah, ini ketika kita Garputala ya, Garputala bersama dengan ribuan orang, rasanya gimana ya, aduh indah banget ya, nih Masya Allah ya, khusyuk semuanya ya, alhamdulillah. Ini International Mega Training, alhamdulillah kita dapatkan rekor muri ya sebagai bermain papan simulasi keuangan syariah dengan peserta terbanyak ya. Nah ini rekor muri, alhamdulillah langsung diserahkan di lokasi. Kemudian ini pencatatan rekor murinya ya. Ini saya di sebelah kiri ini Dr. Baban Sarbana yang membuat board game bersama dengan saya. Beliau adalah salah satu dokter di bidang board game. Kemudian sampingnya ini Pak Adi, beliau adalah direktur dari Gramedia. Ini Abang Osmar dari Museum Rekor Indonesia. Kemudian ini saya pastinya, ini Pak Arif, Ketua Yayasan Magnet Rezeki, dan ada Ustadz Abus dari Direktur Magnet Rezeki Center. Nah ini kita pakai kaos Vinso ya. Teman-teman udah pada main belum Vinso? Coba tulis di komen ya yang udah main Vinso. Nah ini saya duetnya sama siapa? Mas Faang ya, Kiai Faang dari Wali ya, Masya Allah. Ini nyanyiin lagu Tomat ini ya. Ingatlah hai sobat, sebelum terlambat, ayo sama-sama kita taubat. Nah, Masya Allah. Dan alhamdulillah kita juga memberikan donasi kepada Palestina ya, alhamdulillah nilainya 1,4 miliar lebih ya. Wah Eka Prasetya, main Vinso seru, mak-mak dah lama nggak main permainan kayak gitu. Alhamdulillah ya. Nah, kemudian mana lagi yang sudah main Vinso di rumah? Milad ke-10 IMT lagi dong Pak Nas. Nanti kejutan ya, IMT yang ke Milad yang ke-9 akan ada kejutan ya. Sudah main ya, alhamdulillah. IMT dahsyat, ajaib, bahagia, mulia, jaya tinggi derajat Pak Nas, amin ya. Semuanya kembali kepada doa, kembali pada yang mendoakan. IMT luar biasa, dahsyat, ajaib. Muryadani belum main, wah harus segera main ya. Udah kemarin di IMT Pak Nasru juga dapat uang banyak, senang ya. Nah, itu jadi LOP, jadi apa? Jadi law of projection. Dan sebelum kita main di dunia nyata, kita main di dunia simulasi, itu bagus sekali ya. Belum ada Vinso, insya Allah saya dapat beli Vinso, amin ya, amin. Free Palestine. Imas ya, sudah Ustadz, kata anak-anak juga seru main Vinso. Nah ini yang kita senang ya, anak-anak kita akhirnya mereka punya alternatif gitu. Selama ini serunya itu di handphone aja ngeliatin begini aja. Nah dengan board game ya, akhirnya kita dengan keluarga itu bisa main bareng, mabar ya. Nah kan anak-anak kita tuh mabarnya online, nah ini mabarnya offline dengan orang tuanya. Nah, seru. Tuh betul Kusuma Hastuti, main Vinso jadi anak-anak ninggalin HP. Minimal banget gitu ya, mereka punya alternatif gitu. Selama ini kan nggak ada alternatif. Nah Vinso ini adalah ya alternatifnya. Subhanallah, nggak tiap tahun toh Panas? Enggak, IMT itu cuma 4 tahun sekali. Dulu 4 tahun, milad ke-4. Nah nanti sekarang milad ke-8, ya nanti milad ke-12 gitu. 4 tahun sekali. Nah berikutnya milad yang berikutnya beda-beda acaranya ya. Milad ke-9 nanti beda acaranya.
Oke, sudah main, sangat bahagia dapatkan 280 juta. Semoga jadi keajaiban. Nah, ini kan jadi doa ya. Jadi doa dan itu simulasi ya. Simulasi keuangan syariah. Apa itu Finso? Mana ya? Apa itu Finso? Financial Solution. Nah, ini kemarin teman-teman semuanya ada yang ngikutin Ikram nggak kemarin? Ya, wah keren banget. Saya tuh sampai ngulang materinya gitu ya. Dengan Ustadz Salim Nur, ya Ustadz Salim. Jadi teman-teman semuanya bisa melihat ya di ada linknya kan, kita sertakan ya. Ini bagus banget ya. Teman-teman coba tulis di komen yang kemarin ikut Ikram bersama dengan Ustadz Salim ya. Dan ya kan kita ada Ustadz Wahidin, Ustadz Ali ya, kemudian Ustadz Roshidin ya, kemudian Ustadz Salim. Jadi ada 4 bersama dengan saya ya. Nah nanti juga kadang-kadang diselingi dengan Ustadz Abus ya. Nah ini Ustadz Roshidin yang beliau alhamdulillah ya berfoto dengan sangat gagah gitu ya di Masjidil Aqsa dengan logo magnet rezeki ya. Insya Allah jadi doa kita semua, teman-teman semuanya ya. Ini jadi doa beliau gitu. Jadi beliau mendoakan minta kaos magnet rezeki, saya akan pasang gitu kan magnet rezeki di Masjidil Aqsa. Masya Allah ya, alhamdulillah ya, ini jadi doa ya gitu. Nah, beliau juga alhamdulillah di piramida ini ya di Mesir. Doakan ya, saya kayaknya mau ke Mesir untuk menyampaikan bantuan melalui Rafah. Nah terakhir ya teman-teman semua yang ingin ikut ya, sekarang udah tahunnya udah mau berganti ya. Nah ini tahun sudah mau berganti, strategi keuangan sudah direvisi. Yuk belajar cerdas keuangan ala magnet rezeki biar dompet gemuk terisi. Ya. Novia Pasmuja, belum puas tahu-tahu udah 1 jam aja. Salam buat Sarkona. Sarkona. Alhamdulillah. Ustadz Salihin, praktek LOP diperjelas oleh Ustadz Salim pas Ikram kemarin. Yes, ya. Favorit saya Kiai Roshidin. Yes. Alhamdulillah kemarin nyimak Ikram bersama Ustadz Salim. Ya. Matona, wah ini Sarkona, ini Matona ya. Ikut datang ke MRC. Masya Allah kemarin ada jok-jok yang menyegarkan, ilmunya juga dahsyat. Masya Allah ya. Makasih yang sudah hadir ya Ikram. Nah ini nanti ya biasa di awal tahun, tiap tahun khususnya di akhir atau awal tahun Magnet Rezeki selalu mengadakan seminar keuangan. Nah kali ini sangat spesial karena dilakukan hibrid dari yang sebelumnya hanya online. Jadi kan biasanya kita lakukannya online. Kemudian apalagi kini sudah ada MR Finso yang bantu memudahkan pembelajaran keuangan jadi asyik, menyenangkan. Hubungi CTMR masing-masing di daerah ya, kita buat acara semurah mungkin cuma 50.000 aja. Ya itu untuk snack aja ya, biar banyak yang makin cerdas keuangannya. Catat tanggalnya, tanggal 2 Desember, insya Allah pekan depan, lokasi di tempat CTMR masing-masing. Ya ini flyernya ya, silahkan. Baik teman-teman semuanya ya, kita lanjut, kita baca Al-Fatihah. Ya semoga dengan pembacaan kitab dengan pembacaan Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala berikan berkahnya untuk kita semua, seluruh hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kirimkan Al-Fatihah ini juga kepada ya ibu dan bapak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka, cintai mereka, sayangi mereka, dan juga dimasukkan ke dalam surga bersama dengan kita semuanya. Ya kita kirimkan Al-Fatihah juga pada istri suami kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan sakinah mawaddah warahmah. Kita kirimkan Al-Fatihah ini juga kepada anak-anak kita. Semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya juga kepada para zuriat kita yang belum lahir di dunia, mudah-mudahan keturunan kita semuanya ya insya Allah bersama-sama masuk ke dalam surga Allah. Kita kirimkan Al-Fatihah juga kepada kakak adik kita, paman bibi kita, kakek nenek kita. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka semua, dikabulkan semua hajat mereka. Juga kepada ya saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka semua. Semoga juga ya Allah berikan sedikit setetes air ya yang melegakan mereka di genjatan senjata ini
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengobati luka-luka mereka dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada perjuangan mereka. Kita kirimkan Al-Fatihah ini juga kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan 1-2 huruf, 1-2 bab, 1-2 juz. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Sambung menyambung kepada guru di atasnya, guru di atasnya, guru di atasnya sampai kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله 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 اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan berkahnya untuk kita semua. Terima kasih yang sudah ikut ya membersamai, ada 1.400 orang ya. Nah teman-teman semuanya, tadi ada yang bertanya Finso itu apa? Yuk kita mainin yuk. Ya sebentar ya, kita coba. Ya. Iya. Nah. Ini permainannya ya. Nah, ini permainan dari Finso ya. Nah, teman-teman semua, sebentar saya ini kan Nas Aif. Ya. Nah, jadi ini ya. Ini adalah Mr. Finso ya. Ini boxnya ya. Nah, ini boxnya dia Mr. Finso ya. Nah, kemudian di dalam box ini ya, itu ada ya, di dalam box ini ya, ini ada permainan-permainan seperti ini ya. Nah, ini adalah board game-nya ya. Ini adalah board game, kemudian ini ada pion ya, ini pionnya. Ini ada menara Galata buat supaya kita ber-LOP bisa pergi ke sana. Dan tentunya yang favorit adalah Ka'bah ya, kemudian ini ke Eropa ya, simbol Eropa ini ya. Nah ini bisa kita startnya dari sini ya, kita start dari sini ya, kemudian ini ada ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus ya sampai ke 36. Nah setelah 36 jalankan ya sesuai ya sampai permainan berakhir, tergantung mau berakhirnya berapa lama ya, bisa setengah jam, bisa 20 menit, bisa cuma 15 menit gitu ya. Nah ini untuk apa permainan ini? Permainan ini adalah untuk supaya cerdas keuangan ya, supaya siapapun ya. Dan ini kan kita judulnya adalah bermain cerdas keuangan untuk semua. Jadi anak-anak, orang dewasa, remaja itu bisa ya ikut dengan permainan ini ya. Nah ini Finso. Kemudian ya ini dimulai dari Ka'bah ya, start dari sini. Nah contohnya ini ya, misalnya ya kita langsung mainkan gitu ya, ini di angka 2 ya. Oh ternyata 2 ya, ini 2, 1, 2. Nah 2 ini adalah angka bisnis investasi, warnanya oranye
ya. Warnanya oranye. Nah, oranye ini bisnis investasi. Ini ada di sini ada kartu keberkahan rezeki, ada lembaga keuangan, ada Ziswaf, kemudian ada pengeluaran dan ada pemasukan, gitu ya. Nah, kita coba ya. Ini bisnis investasi apa nih kartunya? Nah, ini kartu bisnis. Anda membuka toko mainan. Anak menambah penghasilan Anda 10 juta. Nah, itu tadi si pemain tadi ya. Si Menara Eiffel dapat 10 juta ini uangnya ya. Ini uangnya kita rapikan dulu nih. Ya. Ini uangnya. Jadi dia dapat berapa tadi? 10 juta. Udah 10 juta. Nah, si ini dia dapat 10 juta. Sekarang yang lain yang main. Yang kedua ya, si Ka'bah misalnya. Si Ka'bah 6, dapatnya 6, berarti 6 itu merah. Nah, ini pengeluaran. Kita ambil kartunya. Nah, ini dia. Anda mentraktir rekan kerja Anda, bagus sih niatnya, tapi malah mubazir. Niat, nah, karena kebanyakan uang Anda terpotong 3 juta ya. Jadi niatnya bagus tapi kebanyakan. Nggak boleh juga mubazir. Nah, ini si kartu dapat, dia harus dipotong 3 juta. Nah, sebelumnya dia dapat modal sih ya. Modalnya katakanlah 25 juta ya. Modalnya 25 juta. Nah, ini tadi dia dapat 25 ya. Nah, maka dia diambil nih 5 juta. 5 juta ke bank, kemudian ya, ini dia balik 2 juta. Sekarang yang Galata, Menara Galata main. Oh, 12. 12 ini berarti ya. Angka 12. Nah, 12 ini keberkahan rezeki. Kita lihat buka keberkahan rezeki apa? Wah, Anda menunda-nunda waktu sholat dan tidak bersolawat di hari Jumat. Anda tidak boleh berjalan di satu putaran. Nah, ini untuk memberikan pengajaran kepada anak gitu ya. Bahwa kita nggak boleh menunda-nunda waktu sholat gitu ya. Akhirnya dia nggak boleh berjalan satu putaran. Sekarang yang ini ya, si balon udara 7 ya. 7 ini berarti. Nah, ini kartunya Ziswaf. Kita buka. Oh, sama nih. Anda tidak mengajarkan anak Anda untuk bersedekah, Anda harus berhenti berjalan sampai salah satu pemain mencapai titik start. Jadi akhirnya ya sekarang si Menara Eiffel lagi. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini keberkahan rezeki, kita lihat kartunya. Nah, ini ada selalu sholat tepat waktu, Anda dapatkan keberkahan senilai 5 juta melewati titik start. Kira-kira gitu permainannya ya. Jadi sederhana, anak-anak semua juga ketika dikasih ini langsung tahu kok ya, nggak perlu diajarkan gitu ya. Ini tapi anak-anak ini akhirnya teman-teman semua karena asyik bermain gitu ya, ini kadang-kadang sampai 1 jam itu nggak terasa ya, sampai 1 jam main nggak terasa gitu. Akhirnya mereka sibuk. Nah, ini terus aja ya seperti itu ya, akhirnya mereka ber-LOP. Nah, itu ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan khazanah baru bagi permainan anak-anak di Indonesia. Ya, insya Allah bermanfaat. Dan banyak banget ya yang setelah main seperti ini mereka akhirnya waktunya jadi lebih bermanfaat dan belajar gitu. Kayak monopoli nggak sih? Iya, kayak monopoli. Tapi lebih syariah. Lebih syariah dan lebih lebih syariah, lebih bermanfaat. Di sini ada kartu-kartu seperti ini ya, misalnya di kartu lembaga keuangan ya. Nah, di sini kita lihat ada beberapa. Nah, ini akadnya ijaroh. Anda membeli kendaraan di sebuah leasing syariah dengan akad ijaroh. Nah, ini sebenarnya strategi ini tidak tepat. Nah, tapi akhirnya dia dapat. Nah, ini dia belajar apa itu ijaroh. Kemudian ya, nih wadiah. Anda membantu teman Anda membuka tabungan wadiah di bank syariah. Nah, jadi anak-anak diperkenalkan dengan ya istilah-istilah bank syariah. Ya, kemudian ini ya. Nah, ini di sini karyawan Anda seluruh payroll-nya dipindah ke bank syariah. Nah, ini juga bagian dari kampanye ya, kampanye bank syariah. Payroll. Nah, apa tuh payroll gitu. Akhirnya orang tua nanti akan mengajarkan apa itu payroll gitu. Kemudian ini, nah ini Anda menghimpun dana secara ilegal dari masyarakat yang ternyata Anda sendiri tidak sanggup mengelolanya, nggak boleh ya. Kemudian di sini ada ya, ini ada manipulasi gitu kan, dengan memanipulasi data Anda tidak boleh jalan satu putaran. Kemudian di sini ya Anda membuka tabungan haji dengan akad wadiah gitu ya. Wah, Rima Octavia, anak saya jadi kecanduan main Finso.
Udah di sini ya, asuransi, terus ada istilah tabarruk. Nah, ini kan membuka hazanah anak-anak, apa itu tabarruk gitu. Dan ini akad mudorobah gitu ya. Transaksi menggunakan akad mudorobah gitu ya. Kemudian ya ini, nah ya ini meninggal. Nah, jadi ini kartu-kartunya ya membuat anak-anak jadi makin mengenal yang namanya syariah gitu. Namun akadnya tidak tepat, masih tertentu sedikit ribawi. Nah, riba itu apa? Nanti anak-anak gitu ya belajar gitu tentang riba. Ya, kemudian di sini wadiah lagi. Ya, wadiah banyak juga ya, akad wadiah. Ini mengambil ATM di tanah suci gitu. Nah, kemudian ini jackpot. Kemudian ini akad murabahah. Nah, apa itu murabahah gitu? Nanti anak-anak belajar. Ya, bukan hanya anak-anak, orang dewasa juga seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau ini kartu keberkahan, ini kartu pemasukan ya, pemasukan, pengeluaran dan seterusnya. Ya. Itu teman-teman semuanya ya. Oh, ini oke ya. Baik, itu teman-teman semuanya. Jadi ada yang tanya tadi apa itu Mr. Finso? Mr. Finso adalah sebuah game simulasi keuangan syariah ya, yang insya Allah akan memberikan manfaat ya. Ini harganya 279.000 ya. Ini harganya 279.000, sebuah harga yang sangat murah. Apalagi kalau anak-anak itu mereka bisa urunan sama teman-temannya gitu ya. Ini orang tuanya beliin hadiah gitu kan, 279.000, murah banget ya, murah banget. Kemudian tapi nanti di tahun 2024 naik ya, jadi 299 ya, jadi 279 itu sekarang. Mr. Finso akan keren banget di games keluarga dan masyarakat Indonesia. Makasih. Caranya ada di lihat di mungkin komen ya, di komen atau di deskripsi di video ini, atau konten atau Telegram. Di sana ada link untuk bisa ya, bisa juga ke WhatsApp ya, kan penjelasannya. Ya Ustadz, main ini lebih baik daripada pengen beli ya, Bismillah, insya Allah ya, yang pengen beli kita cari aja bukan, atau bisa juga teman-teman semuanya mrfinso.com ya, mrfinso.com. mrfinso.com ya. Jadi mrfinso.com. Sebentar saya klik aja di sini ya. Nanti yang mau pesan itu bisa ke sini. Ya. Jadi yang mau pesan bisa ke begitu ya. Oke. Bu Diana Agustini mau Pak Nas bisa langsung ke Emil Finso. Baik teman-teman semuanya ya, silakan yang mau donasi pesantren mumpung hari Jumat 48922581140. Kemudian MR Box ya di 905905040 dan juga tadi sudah ada rekening buat Palestina ya. Nah, Azlian Muhammad Nazri di Malaysia pun nak Pak Nas ya. Cemana ya, kirim ke sana ya. Mudah-mudahan boleh kirim ke sana ya, nanti insya Allah saya coba pikirkan ya. Apa bisa COD? Ya bisa COD kayaknya enggak bisa ya. Paling kalau mau COD itu bisa langsung ke kantor Magnet Rezeki Center aja di Depok. Probolinggo sudah. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di acara berikutnya. Saya Nasrullah undur diri. Mari sama-sama kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.